Ini yang lucu begini. Seorang yang agnostik jalan-jalan di tengah malam bertemu dengan kuntilanak. Nah, seorang agnostik masih takut dia gitu. Harusnya seorang agnostik dan ateis nggak takut lagi dengan gaib-gaib seperti ini gitu loh. Lucu kan, seseorang yang tanda petik dia nggak percaya hal yang transenden tapi kabur lihat wujud kuntilanak, lihat genderuwo gitu ya. Ini kerancuan dan kelucuan di dunia, di jagat sosmed kita gitu. Dengan bangga orang ngaku ateis, agnostik, lihat kuntilanak takut gitu. Sekali lagi, tes uji coba Anda agnostik atau ateis gampang. Itu ada steker listrik, colokan, Anda pegang. Kalau nyetrum Anda masih teriak dengan ucapan-ucapan keagamaan, nggak lulus tuh gitu. Jadi seorang yang ateis dan agnostik nggak bisa keluar juga dari dua benda ini gitu. Walaupun mereka nggak percaya Tuhan atau mempercayai Tuhan tidak beragama, tetap saja ketika mereka dalam keadaan yang was-was dan prasangka takut, was-was, mereka akan selalu kembali pada prinsip yang paling dasar, pada sikap mentalnya gitu. Nah, ini yang membuat Friedrich Nietzsche meninggal atau wafat dalam keadaan sakit jiwa gitu. Dia mencari benda yang ada di hadapannya tapi tidak dia lihat gitu loh. Itu yang berat dalam ateisme dan agnostisme, bahwa pada titik tertentu whatever kita, dengan gimana pun kita, pasti pada satu titik keyakinan dan kepercayaan yang sangat mengakar pada diri kita gitu. At the end ya, ujungnya pasti Tuhan gitu. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Kembali kita hari ini di hari yang kemarau ini, kita bicara hal-hal yang juga mengkemaraukan kita, gitu kan. Kemarin kita sudah membahas tentang agnostisme sepintas review ya. Tapi ada baiknya kita review ulang sedikit ya, agnostisme. Oke. Agnostisme terjadi, mungkin saya mengambil filosofi Nietzsche itu paling tidak karena tiga hal. Pertama itu adalah ketika orang itu menggali kekayaan kebatinan yang ada dalam dirinya, atau mohon maaf kalau bahasa Jerman saya keliru, Umwerten Allerwerten. Kedua itu ketika dia lebih mencintai kehidupan ketimbang kematian. Mohon maaf lagi, bahasa Jerman saya mungkin salah. Lebensbejahung. Ketiga itu Überwindung der Nihilismus, bahwa dia menihilkan semua yang ada untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pengetahuan yang baru. Dan yang keempat, dia punya der Wille zur Macht gitu ya. Dia punya keinginan untuk berkuasa atas dirinya secara total. Dia punya otoritas total terhadap dirinya sehingga dia memilih bertuhan tanpa beragama. Itu agnostisme. Artinya in one point dia sangat percaya dengan keberadaan Tuhan, tetapi dia menihilkan keberadaan keagamaan dengan alasan dia ingin melampaui itu dengan nilai-nilai yang lebih. Nah, ini yang jadi bahan dilematis ya. Beberapa kawan saya bertanya gitu ya, Mas, kalau Islam, Kristen, Hindu, Buddha sudah jelas. Kalau agnostik nggak punya agama, agamanya apa gitu ya. Ini yang jadi agak salah kaprah gitu. Saya kadang-kadang bertengkar nih dengan teman-teman saya sendiri gitu. Bahwa agama-agama yang formal dengan agama-agama adat istiadat itu memang ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan, sehingga harus dilakukan pembedaan, pengertian-pengertian yang mendalam tentang mana agama formal, mana agama pribadi dalam pengertian entahlah namanya agama leluhur, agama ini dan itu dan sebagainya. Tapi anyway, semuanya adalah bagian dari religius. Kemudian ada kawan saya yang bertanya lagi gitu. Ini pertanyaan yang aneh bin ajaib gitu ya. Dia bertanya dia malah berpendapat bahwa ateis dan agnostik itu sama gitu. Ya, sejenak saya terdiam deh begitu dia tanya tuh. Saya diam mikir dulu gitu ya. Gimana cara menjelaskannya perbedaannya gitu. Ateisme itu secara umum orang awam bilang ateisme ketidakpercayaan atas keberadaan Tuhan. Nah, itu definisi yang paling general dari ateisme gitu. Tapi yang disebut ateisme sesungguhnya adalah spirit materialisme gitu ya.
bahwa mereka tidak berbicara hal-hal di luar yang materialistik gitu ya. Mereka tidak mau berbicara hal-hal yang tidak terwujud dalam bentuk materi. Tetapi ilmu pengetahuan makin berkembang dengan penemuan atom dan segala-gala ini dan itu gitu. Sehingga justru kekosongan itu adalah materi gitu ya buat orang ateis. Kekosongan itu pun merupakan bagian dari materi. Sehingga ini yang paradoks ya gitu. Mereka tidak percaya Tuhan, mereka percaya terhadap kebendaan semata. Tetapi justru mereka mengadakan kritik atau mengadakan dialektika, mengusulkan hal-hal yang baru tentang Tuhan gitu ya. Ini menarik ya gitu ya. Jadi ateisme itu adalah mereka yang memberikan usulan terhadap konsepsi Tuhan dalam bentuk yang baru gitu. Bukan, menurut saya ateisme bukan tidak percaya Tuhan. Mereka mengusulkan definisi Tuhan dalam konsep spirit materialisme. Bentuk, wujud, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya gitu. Perbedaan antara agnostisme dan ateisme memang tipis 12-13 nih, 11-12, 12-13 gitu ya. Tapi dinding batas antara agnostisme dan ateisme sangat jelas. Agnostisme masih menerima konsepsi Tuhan dalam bentuk yang ruhaniah, yang transenden, sementara ateisnya betul-betul spirit materialisme nih. Kalau ada Tuhan pasti dia bentuknya adalah bentuknya ya materi gitu. Sehingga kalau dalam dunia orang satu waktu dunia gempar ketika Isaac Newton bilang hukum gravitasi gitu. Disitulah umat manusia menyatakan Tuhan itu adalah mekanisme semesta, Tuhan itu mekanistik, Tuhan itu nggak living being, tapi Tuhan itu mechanism and determinism in the universe. Satu hukum alam yang berlaku di alam semesta. Nah ini yang dipercaya para ateis gitu ya. Bahwa hukum-hukum alam yang mengatur benda-benda alam, termasuk mengatur bagaimana kita pada akhirnya, itulah Tuhan gitu. Hukum-hukum mekanistik itulah Tuhan. Sementara para agnostik masih menganggap bahwa ada free will, bahwa ada ruang bagi yang dikatakan Tuhan untuk berkehendak dan memutuskan perkara-perkara di antara manusia gitu. Ini perbedaan pokok dari ateis dan agnostik. Bagi ateis tidak ada ruang buat Tuhan yang personalitas gitu. Tidak mekanistik. Buat para ateis Tuhan itu mekanis, hukum alam. Totally hukum alam. Tetapi dalam hukum alam itu sendiri sampai hari ini tidak ditemukan theory of everything. Bukan tidak ditemukan. Belum ditemukan teori segala-galanya. Masih banyak di alam semesta misteri-misteri dan rahasia yang menyatakan bahwa ada kejadian-kejadian di alam yang nggak sepenuhnya mekanistik nih. Mungkin belum terjelaskan barangkali secara ilmu pengetahuan. Disitulah bedanya antara ateistik dan agnostik. Yang berat adalah ketika orang mencampur adukan keduanya nih gitu. Di satu sisi agnostik, di satu sisi ateistik, disatuin nih gitu. Jadi kacau balau dan rancu sama sekali gitu. Ini yang lucu begini. Seorang yang agnostik jalan-jalan di tengah malam bertemu dengan kuntilanak gitu kan. Nah, seorang agnostik masih takut dia gitu. Harusnya seorang agnostik dan ateis nggak takut lagi dengan gaib-gaib seperti ini gitu loh. Lucu kan, seseorang yang tanda petik dia nggak percaya hal yang transenden tapi kabur lihat wujud kuntilanak, lihat genderuwo gitu ya. Dan seorang yang agnostik kalau ketemu kuntilanak nggak lari dia, justru dia samperin tuh kuntilanaknya gitu. Apa sih barang ini gitu? Apa sih benda ini gitu? Nah di Indonesia ini atau di negara kita banyak temen yang ngaku agnostik, banyak yang ngaku ateis, tapi masih takut sama kuntilanak. Ini benda yang aneh nih kalau lu orang sudah agnostik, Anda atau saya atau kita agnostik atau ateis, otomatis nggak takut lagi sama genderuwo. Semua benda-benda transenden itu hilang karena tidak ada lagi kenangan-kenangan tentang itu, dan itu tidak dipentingkan oleh kita, tidak penting bagi kognitif kita. Ini kerancuan dan kelucuan di dunia, di jagat sosmed kita gitu. Dengan bangga orang ngaku ateis, agnostik, lihat kuntilanak takut gitu. Ternyata ateis dan agnostik hanya gejala budaya, namanya gejala elitisasi budaya.
Dia pingin terlihat berbeda dari orang lain. Dia pingin eksis di hadapan orang lain. Ingin dianggap aneh oleh orang lain. Ini namanya peristiwa elitisasi. Sesungguhnya mereka nggak ngerti. Bukan nggak ngerti. Ngerti, tapi nggak mendalam apa itu tentang agnostisme dengan ateis. Tapi berharap dengan menyandang identitas sebagai seorang yang agnostik, identitas sebagai seorang yang ateis, gue bisa ngetop nih, gue eksis nih, gue bisa ngelampain banyak orang, gue bisa lebih populer, gue bisa jadi pembicara dan itu. Sementara tidak begitu gitu. Agnostisme dan ateisme itu sesuatu yang sangat personal. Bahkan bisa dikatakan seorang yang ateis dan agnostik itu nggak kelihatan gitu loh. Itu betul-betul benda yang ada dalam mentalnya. Dia tidak terekspresi dalam bentuk luarannya. Jadi tidak juga aneh seseorang yang dalam mentalnya agnostik dan ateis kemudian pergi ke tempat ibadah dan beribadah gitu. Nggak aneh gitu. Itu bukan hal yang luar biasa gitu. Karena ateis dan agnostik adalah sikap mental dan sikap batin, tidak terekspresi begitu saja ya gitu. Sekali lagi tes uji coba Anda agnostik atau ateis gampang, itu ada steker listrik, colokan Anda pegang, kalau nyetrum Anda masih teriak dengan ucapan-ucapan keagamaan nggak lulus tuh gitu. Tapi kalau Anda kesetrum, Anda teriak, aduh, nah ini ya Anda sudah agnostik. Tes kedua ya artinya ketika nggak punya duit gitu, nggak berdoa gitu. Nggak punya duit, Anda kemudian menyusun strategi dan bekerja. Nah, Anda sudah sampai titik itu gitu. Tapi kalau nggak ada duit di dalam hatinya masih minta-minta doa, ya lucu juga ya gitu. Tapi saya akan mereferensi pada satu bentuk pemahaman yang saya sangat sukai gitu. Apa itu iman gitu? Iman definisinya banyak, tapi bagi saya iman itu adalah sesuatu yang kita pegang betul dalam mental kita. Jika kita lagi was-was, kita punya prasangka, kita punya swaksangka, kita takut, kita kembali kepada inti hal yang membuat kita menjadi aman. Nah, ini menurut saya konsep iman seperti itu, bukan iman yang diucapkan di mulut gitu ya. Saya ini begitu dan begini, bukan. Tetapi sikap mental ketika kita berada dalam keadaan was-was, takut, kita berpegang pada benda ini nih, pada issues ini. Dengan berpegang pada issues ini, semua was-was dan prasangka itu prasangka itu hilang. Nah, ini kalau kita agnostik atau ateis, tentu saja yang membuat kita beriman adalah sikap ateisnya dan agnostiknya gitu. Lucu kalau ketika situasinya sedang sukar, kita berdoa lagi. Ini nggak koheren nih, nggak linier nih, nggak lempeng nih gitu. Yang kedua adalah hidup itu ternyata memang ritual ya. Kita mandi, sikat gigi, kemudian kita pakai baju, kita berangkat ke kantor, baju kita pasti beda. Kita mau tidur kita pakai piyama, ada yang lepas baju, ada yang pakai sarung, whatever. Hidup itu ternyata bagian ritus demi ritus gitu. Akan lucu bahwa kita nggak punya ritus gitu. Ritusnya sembarang, nggak ada itu hidup dengan ritus yang sembarang. Menurut saya nggak ada gitu. Jadi karakteristik yang pertama bahwa kita merasa aman. Kedua, kita punya ritus yang teratur, disiplin dan formal. Menurut saya ini ajaran yang punya grand design yang benar gitu ya. Jadi seorang yang ateis dan agnostik nggak bisa keluar juga dari dua benda ini gitu. Walaupun mereka nggak percaya Tuhan atau mempercayai Tuhan tidak beragama, tetap saja ketika mereka dalam keadaan yang was-was dan prasangka takut, was-was, mereka akan selalu kembali pada prinsip yang paling dasar, pada sikap mentalnya gitu. Nah, ini yang membuat Friedrich Nietzsche meninggal atau wafat dalam keadaan sakit jiwa gitu. Dia mencari benda yang ada di hadapannya tapi tidak dia lihat gitu loh. Itu yang berat dalam ateisme dan agnostisme, bahwa pada titik tertentu whatever kita, dengan gimana pun kita, pasti pada satu titik keyakinan dan kepercayaan yang sangat mengakar pada diri kita gitu. At the end ya, ujungnya pasti Tuhan gitu. Memang menurut beberapa tokoh seperti tulisan-tulisannya Osho ya, tulisan-tulisan spiritual banyak tokoh-tokoh yoga internasional menyatakan bahwa Tuhan itu begini dan begitu. Dengan mempercayai Tuhan kita menjadi agak lemah. Ketika Tuhan itu menjadi personalitas,
Tuhan itu menghukumi kita dan Tuhan membatasi kita dengan banyak hal gitu kan. Saya rasa nggak gitu juga gitu kan. Nggak seperti itu juga gitu. Bahwa ateisme, agnostisme berbeda, kemudian tiga pilar ini berdiri ya, religi, ateis, agnostik dan ateis gitu ya. Tetapi ketiga pilar ini tetap berujung berhulu pada hulu yang sama, menghilir pada hilir yang sama gitu. At the end, ketiganya membentuk peradaban gitu. Agama bersikap linear dan lestari mempertahankan adat istiadat, sementara agnostik berusaha untuk melakukan kritik-kritik internal, ateisme mengadakan antitesis terhadap religi. Nah ini ekosistem nih gitu. Ini ekosistem. Dimanapun agama itu hidup akan ada ateisme dan akan ada agnostisme. Dimanapun ada agnostik, ada ateis, di situ ada religi. Karena sebuah ekosistem di mana kita mengenal disebut grand theory of our belief gitu ya. Ada teori besar yang mendasari semua bentuk keyakinan yang hidup di dalam diri manusia dan masyarakatnya, baik itu lokal, nasional, regional, bahkan global. Ada grand theory yang besar sekali gitu. Nah, grand theory itu yang yang mendasari kita untuk memilih. Kita mau bertuhan dan beragama, bertuhan tanpa beragama, atau sama sekali nggak percaya Tuhan. Tapi mempercayai Tuhan itu adalah wujud spirit materialisme alias ateis. Jadi grand teorinya bisa kita lihat. Nah ini yang menarik buat kita pandang dari dekat dan dari jauh, bagaikan gadis cantik gitu ya. Manusia dengan apa yang dia yakini itu sesuatu yang luar biasa. Human is unbelievable beings, entities. Bahwa umat manusia punya grand teori yang besar. Siapapun yang memegang grand teori ini akan memahami bahwa perbedaan sudut pandang tentang keyakinan dan kepercayaan itu adalah bagian besar dari emanasi ketuhanan itu sendiri gitu ya. Emanasi Tuhan gitu ya. Ya Tuhan maunya dia lah, dia mau begini mau begitu ya, namanya Tuhan maunya dia gitu kan. Dan ternyata manusia punya kehebatan. Manusia bisa simetrik, bisa asimetrik terhadap Tuhan. Kalau Tuhan itu besar sekali, manusia itu kecil, ini namanya prinsip asimetrik. Ada yang menganggap Tuhan itu ada di dalam saya, prinsipnya simetrik. Tapi grand design atau grand theory of our belief system itu dapat kita rumuskan gitu. Bahwa tidak akan pernah aneh benda itu. Tidak akan pernah keliru gitu. Tidak ada hal yang salah dalam memahami ketiga hal itu. Yang salah adalah ketika mencampur adukan ketiganya dan menghapuskan grand theory tentang belief system. Dalam ilmu budaya, belief system adalah bagian penting dari budaya gitu. Menurut Kuncoro Ningrat itu adalah bapak antropologi Indonesia. Belief system atau ideologi adalah wujud budaya yang tidak terlihat. Budaya yang ada dalam mentalnya manusia secara individu dan mental masyarakat. Dan apabila itu diamati, apabila itu dipelajari, itu akan lebih memberikan kita pengetahuan yang mendalam tentang diri kita sendiri. Ateisme, religius, agnostisme ada di tengah-tengah kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu berada di tengah kita dan memperkaya kita dengan rangkaian banyak sekali pertanyaan, dengan banyak sekali pendapat yang sangat memperkaya bagaimana kita membuka pikiran kita tentang dunia. Nah ini konsep membedakan ateisme dengan agnostisme sekaligus merujuk semuanya dalam satu rumah. Satu rumah dengan 3 penghuni ya, gitu ya. Satu rumah bahkan dengan sekian banyak kepercayaan dan keyakinan dengan ribuan penghuni. Ini bukan benda yang aneh. Jadi jangan terlalu aneh lah dengan ateisme dan agnostisme, dan menurut saya jangan sok-sokan gitu. Atau jangan terlalu enggak deh, mentang-mentang ateis dan agnostik itu kita jadi ngetop. Enggak gitu. Enggak seperti itu. Dipahami betul dulu ateisme dan agnostisme apa, dipelajari betul apakah kita masih ini dan itu dalam soalan religi, apa kita nggak puas dan segala macam. Ketika sudah betul-betul pasti, silahkan menurut saya. Tapi untuk keren-kerenan, enggak deh kayaknya. Untuk sekedar pingin populis, enggak deh kayaknya. Kemudian dengan itu kita bisa melecehkan agama, menghina kepercayaan orang lain, atau sebaliknya kaum beragama kemudian tiba-tiba bagaimana dengan kaum ateis dan agnostik, enggak gitu.
dengan keberadaan tiga itu, kita menyadari bahwa we just a human beings dengan bentuk-bentuk keyakinan. Tapi buat saya, buat seorang Hendra yang saya pegang, yang Hendra pegang, Tuhan itu wujud. Bagi saya Tuhan itu wujud sekali. Tuhan itu tidak maujud. Jadi bagi saya, Tuhan itu bukan agnostik, bukan ateis, bukan religius, bukan gambaran dari pikiran saya, bukan produk sekedar rasionalisasi, bukan produk imajinasi, tapi Tuhan itu produk keyakinan. Walaupun begini dan begitu, seorang Hendra yakin bahwa Tuhan itu wujud. Dan menurut saya dosa paling besar bagi orang bertuhan adalah mewujudkan Tuhan dengan hayalan dan imajinasinya. Nah, ini yang keliru gitu. Dan orang jadi ateis dan agnostik karena dia juga berhayal. Sama-sama berhayal, sama-sama berimajinasi, menghasilkan dunia yang sangat imajinatif gitu. Tidak hidup di dunia yang real, sehingga antara dirinya dengan keyakinannya terpisah jauh sekali. Dan ini membuat banyak sekali masalah di masa lalu, hari ini, dan masa depan. Nah, kita akan bahas komunisme nih setelah ini nih. Ini yang sensitif nih, gitu. Tapi ini menarik. Nah, barangkali kita bahas sebentar lagi. Oke, sampai jumpa lagi dalam Jurnal Hendra. Kita next bahas komunisme yang agak sedikit nyerempet ngeri-ngeri sedap ini. Terima kasih.